Pemirsa, akibat menyantap hiu goreng di menu makan bergizi gratis, 3 siswa SD Negeri 12 Benua Kayong harus dirawat di rumah sakit. Pengelola MBG di Ketapang, Kalimantan Barat itu disebut tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari 20 siswa yang mengalami keracunan, masih ada 3 siswa yang dirawat di rumah sakit Agus Syam Ketapang. Para siswa mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu nugget ikan hiu goreng yang disediakan di dapur MBG wilayah Ketapang. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norso menyebut koordinator MBG tidak pernah berkoordinasi dengan Pemprov. Norso menilai harus ada pertanggungjawaban dari pihak dapur MBG terkait masalah ini. Sementara itu, Kepala Regional MBG Kalimantan Barat meminta maaf atas kejadian ini. Dia tidak pernah koordinasi dengan kita, sehingga begitu ada keracunan kita yang diserang masyarakat. Nah itu, jadi saya masih menjajaki siapa koordinator, tidak akan saya panggil. Nah kita sama-sama lah, ini kan kepentingan kita semua, kepentingan Kalimantan Barat kan. Nah, jangan masing-masing, itu maksud saya. Saya tidak masuk kepada unsur bisnisnya enggak, tapi pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Ini syukur-syukur kemana keracunan, kalau sampai ada yang meninggal beberapa orang, ya itu jadi masalah. Saya datang ke sini memohon maaf Bapak, Ibu, untuk warga Ketapang khususnya karena terjadi insiden atau keracunan yang terjadi di Ketapang itu kami akui murni daripada kelalaian tim kami dalam memilih menu, tetapi kita akan menunggu hasil daripada investigasi, hasil daripada pengecekan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPOM tadi. Kemudian untuk SPPG yang di mana terjadi insiden ini sudah kami berhentikan untuk operasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan jajaran kepolisian mendalami kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah di Indonesia. Kapolri menyebut kepolisian tengah turun ke lapangan untuk mengusut kasus keracunan MBG. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional BGN membentuk tim investigasi untuk mengusut berbagai kasus keracunan makan bergizi gratis. Pertanyaannya, jika ditemukan tindak pidana, apakah pihak yang bertanggung jawab bisa dijerat dengan pidana maupun perdata? Kemudian sambil menunggu proses investigasi, apa yang harus dilakukan BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho dan juga dokter sekaligus ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen. Selamat malam Prof. Hipnu, Dr. Tan. Selamat malam. Ya, selamat malam dok. Oke, baik. Hai, Prof. Hipnu, dari Anda dulu Prof. Hipnu, apakah kasus keracunan massal MBG bisa diperkarakan, Prof? Ya, kita berbicaranya masalah dampak akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Ternyata ada yang pingsan. Pingsannya apa? Karena makan MBG. Dampak lagi apa? Karena adanya suatu keracunan. Keracunan apa? Karena makan. Dari dampak itu, Mbak, menimbulkan suatu akibat hukum. Kan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah akan dibawa ke perdata? Apakah dalam kepidana? Itu sama-sama bisanya semua. Karena kita bicara pada akibat. Nah, oleh karena itu kalau apalagi sekarang dari MBG koordinator tadi menyatakan adalah kelalaiannya. Nah, konsep kelalaian itu yang muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bisa pertanggungjawaban perdata kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Jadi nanti seandainya itu diajukan, teman-teman yang jadi korban ataupun masyarakat sipil bisa mengajukan gugatan atas korban-korban yang terjadi untuk menuntut ganti rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, atas kelalaian pengakuan itu luar biasa. Berarti ada kelalaian. Kelalaian yang menyebabkan dampak menjadikan sakit. 360 KUHP. Ada juga karena kelalaian faktor makan, Undang-Undang Pangan. Atau kelalaian karena pelanggaran konsumen, Undang-Undang Konsumen. Jadi semua akibat hukum itu bisa menjadikan dituntut. Sekarang pertanyaannya, apakah SPPG ataukah koordinator? Dalam hal ini sebagai proyek nasional, pertanggungjawaban struktural itu yang paling tepat.
Artinya, struktural pimpinan pada kelembagaan level regional itulah yang harus bisa memantau. Tadi Pak Gubernur mengatakan, loh kok tidak ada koordinasi, kok ada ujuk-ujuk dan sebagainya. Ini sebagai bentuk kelalaian semua. Dengan demikian, aspek ini saya kira para pihak korban atau masyarakat ini akan sangat menunggu sekali bentuk pertanggungjawaban dan tinggal apakah dilakukan atau tidak. Karena itu merupakan hak. Satu lagi, yang kedua, Kapolri menyatakan akan investigasi betul, ya. Tapi lebih baik bukan polisi tapi BPOM, PPNS yang mengetahui persis tentang jenis racun, tentang akibat klaim makanan. Ini yang terjadi. Dengan demikian, sebagai Polri masuk itu sebagai bentuk ultimum remedium. Apakah racunnya itu racun tanda petik usil? Apakah sebagai bentuk tanda oknum? Lah itu nanti jabatannya. Begitu Mbak kira-kira. Oke, baik. Bergeser dulu ke Dr. Tan. Dr. Tan, sambil menunggu proses investigasi, apa yang harus dilakukan BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG? Ya, seperti yang pernah sudah kita bicarakan pada waktu audiensi dengan DPR Republik Indonesia, kita mengendaki adanya 4 reformasi. Reformasi yang pertama adalah tentu saja hentikan SPPG yang sudah bermasalah, artinya sudah menimbulkan korban, betul-betul dihentikan. Ya, jadi akan ditata ulang, akan diperbaiki dan sebagainya. Yang kedua adalah tentu saja SPPG yang potensial bermasalah. Anda barangkali lihat di media sosial bahwa ada beberapa SPPG bahkan di daerah Depok, ya nggak usah jauh-jauh, masih dekat dengan Jabodetabek. Itu mencuci traynya, mencuci tempat makannya aja di tengah banjir atau kecampur dengan yang lainnya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang harus tata kelolanya dari awal harus dibenahi. Jadi sekali lagi ini adalah bicara tentang bukan mengusut seperti kayak kita mengusut orang keracunan sianida ya, tetapi ini adalah sesuatu yang sifatnya harus didekati dengan pendekatan epidemiologi. Karena masalahnya korban keracunan ini lebih dari 7.000 sekarang jumlahnya, itu sudah mempunyai beberapa penyebab. Jadi itu penyebabnya harus dibenahi. Kembali pada Anda Zilvia. Oke, yang terkait dengan pemenuhan gizi makanannya, bagaimana memperbaikinya, Dr. Tan? Ya, tentu saja kita juga menuntut bahwa supaya tata kelola dapur itu HACCP harus dibenahi. Ya, jadi HACCP itu juga terlibat bukan cuma sekedar bagaimana prosedur dijalankan, tetapi beban kerja. Saya menerima banyak sekali keluhan juga dari para ahli gizi yang bertanggung jawab di dalam SPPG. Mereka mengatakan bahwa sangat tidak mungkin dengan sekian banyak orang yang terlibat, tetapi kita harus membuat 3.000 porsi sekaligus. Jadi ini sama sekali suatu hal beban kerja yang sangat bikin stres ya. Dan kalau seandainya dapurnya tidak mempunyai kapasitas untuk membuat ribuan porsi, maka tentu saja ini harus dibagi menjadi beberapa SPPG. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentu saja tentang SOP yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Jadi fungsi monitoring, supervisi, dan evaluasi itu sudah merupakan suatu SOP yang tidak bisa dilanggar dan harus diselenggarakan. Dan yang lebih penting lagi adalah, bagaimana kalau seandainya SPPG juga diizinkan untuk bekerja sama dengan Pemda. Dalam hal ini Pemda adalah Puskesmas, Dinas Kesehatan. Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang hal seperti ini. Kembali pada Anda. Oke, Dr. Tan, kalau dari segi perbaikan tata kelola, BGN mewajibkan sekarang ada chef atau juru masak profesional MBG di setiap dapur SPPG. Pertanyaan saya, apakah itu letak masalahnya dan itu pula solusinya nanti? Ya enggak dong, problemnya kan di tata kelola, kan malah ditambahin orang baru. Apakah dengan menambah chef 1 orang lalu dia bisa seperti kayak juru selamat lalu bisa menyelesaikan masalah? Kan tidak. Ya kan, ini kan masalahnya kan misalnya ada SOP dari soal prosedur keamanan pangan yang tidak diselenggarakan, tidak dilakukan dengan baik. Dan yang kedua adalah ini yang menarik adalah hasil temuan itu menemukan bahwa ternyata yang menjadi problem adalah ditemukannya E. coli, Escherichia coli, lalu kemudian ada Salmonella typhi, dan kita tahu bahwa ini adalah penularannya melalui jalur fekal oral. Artinya adalah masalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, yang kita takutkan adalah penularan ini bukan hanya sekedar kontaminasi silang, tetapi juga bisa berasal dari orang-orang yang terlibat di situ. Seperti kita tahu di Indonesia itu orang menggunakan sarung tangan, dia pikir supaya tangannya nggak kotor. Padahal tujuan orang menggunakan sarung tangan itu adalah supaya tangannya tidak mengkontaminasi bahan pangan yang sedang diolah. Jadi dengan kata lain bahwa tentu menambah orang baru itu bisa jadi masalah baru ya. Tetapi yang mesti dilakukan adalah apa yang berjalan tidak baik itu mesti dibenahi lebih dulu. Kembali pada Anda. Oke, baik. Kembali lagi ke aspek hukumnya, Prof. Hipnu. Kalau tadi Anda mengatakan bisa masuk pidana, bisa masuk perdata. Kalau sekarang BGN mengatakan mereka sedang melakukan investigasi dan tidak menutup kemungkinan akan mempidanakan apabila nanti ditemukan unsur pidananya, harus menunggu
BGN atau tim investigasinya bekerja dulu atau sebetulnya masyarakat dari sekarang yang merasa dirugikan sudah bisa melapor? Boleh dijawab nanti Prof. Hipnu dan juga Dr. Tan. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Anda kembali bersama kami di Prime News. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani S. Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas rentetan kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis MBG. Sambil terisak, Nani mengakui kasus keracunan massal tersebut akibatnya kurangnya pengawasan oleh BGN. Nani menegaskan BGN akan bertanggung jawab dan tidak akan menoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Baik, Prof. Hipnu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Waka BGN menangis, mengakui, meminta maaf. Artinya kan sudah jelas mengakui bahwa memang ada kelalaian, ada kekurangan dalam program MBG ini. Nah, kalau sudah begitu, apakah masih harus menunggu proses investigasi atau sebetulnya dari sekarang siapapun itu yang merasa menjadi korban sudah bisa melaporkan ke polisi? Ya, dalam konteks hukum ketika melihat suatu peristiwa yang terjadi, detik ini sudah bisa melaporkan, Pak. Tidak menunggu investigasi. Karena investigasi itu adalah urusan penegak hukum untuk mengetahui apakah ada kelalaian atau kesengajaan. Yang penting bagi masyarakat pelapor adalah saya sebagai korban keracunan, saya sebagai korban adanya suatu tindakan-tindakan yang dimana menjadikan sakit. Itu sudah menjadikan, karena makan gizi gratis kan. Nah, pertanyaan yang menjadi menarik, Polri, saya pikir tidak hanya investigasi tersebut ya, tapi sebetulnya bagaimana terhadap pengelolaan bahan, karena ini terkait orang dan bahan pangan, itu Mbak. Dengan demikian kita harus melihat sebagai bentuk kelalaian yang tadi sudah diakui oleh Pak BGN itu sudah cukup. Sekarang pertanyaan kedua, apakah dari BGN bertanggung jawab sebagai pemulihan korban dari semua anak yang terkait dengan kasus tersebut bisa sehat kembali? Ini yang penting. Jaminan itu yang penting. Dengan demikian, sebagai konsep tadi penyelesaian perdata, konsep penyelesaian pidana, itu bisa diselesaikan dengan baik sebagai alternatif. RJ, pemulihan terhadap korban-korban yang dilakukan, sehingga jangan sampai nanti justru menjadi masalah problem hukum tersendiri. Nah, niatan baik dari BGN untuk memfasilitasi tadi Bu Dr. Tan itu melihat sebagai aspek pengelola, aspek manajemen itu dibenahi, tapi aspek pertanggungjawaban dan para pihak-pihak menerima sudah clear. Ini saya kira suatu jalan tengah penyelesaian hukum yang betul-betul adaptif tentang keadaan bagaimana negara mempunyai maksud baik dalam itu, tapi juga atas kelalaian juga ada dipertanggung. Ataukah ada mungkin yang pertama begini Mbak, karena kita begini loh, kita melihat semua aspek dalam hal masalah bansos bermasalah dengan hukum ada oknum.
terkait dengan COVID ada permasalahan hukum. Yang saya takutkan, investigasi polisi itu melihat adakah oknum. Nah ini, oknum. Kalau yang tadi Dokter Tan menyatakan karena ketidakmampuan profesional tanah itu mungkin bisa artinya diadakan suatu pendidikan. Tapi kalau sudah ada oknum, karena ini kan kebijakan politik Pak Presiden, ada oknum yang jahil kalau orang Jawa, itu saya kira itu harus segera ditanggulangi. Dengan demikian, mana yang sebagai bentuk kelalaian karena sistem, mana memang karena suatu kesengajaan dalam arti terkait dengan politik yang kemudian menjadikan suatu chaos. Karena tadi saya katakan hampir semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan masyarakat ada problem hukum. Itu Mbak. Oke. Baik itu kelalaian karena sistem ataupun kesengajaan karena motif politik dan sebagainya tetap bisa dilaporkan ya Prof. Ibnu. Oke, kembali lagi ke Dr. Tan. Dr. Tan, kalau saya simak Dr. Tan selalu menyuarakan bagaimana sebetulnya pangan lokal itu bisa dimanfaatkan dan seharusnya menjadi yang utama. Kalau kita lihat kasus di Kalbar, Dr. Tan, ikan hiu goreng itu mungkin awalnya ingin memanfaatkan apa yang ada di wilayahnya untuk dijadikan sebagai menu MBG, tapi ternyata menyebabkan keracunan. Nah, kalau sudah begini, apa yang salah lagi, Dr. Tan? Iya, kalau menurut hemat saya, sebentar, tadi kayaknya agak putus ya, karena saya memang dalam perjalanan ini agak jauh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Oke, jadi bicara tentang pangan lokal ya. Jadi jangan sampai pangan lokal juga jadi kambing hitam. Karena saya dengar kemarin juga di Kalimantan Barat katanya gara-gara makan ikan hiu. Dan dikatakan ikan hiu itu adalah pangan lokal dari orang Kalimantan Barat. Sekarang orang Kalimantan Baratnya marah-marah nih Mbak. Mereka mengatakan, kita nggak pernah mengatakan ikan hiu itu makanan kita. Jadi sekali lagi, kembali lagi ke dalam dapur ya. Jadi apakah yang disebut sebagai pangan lokal itu, ahli gizinya juga ngerti. Ya, apa yang biasa dimakan oleh orang-orang di sana. Nah, setahu saya yang namanya pangan lokal dari orang Kalimantan Barat, di sana tuh banyak sekali ikan sungai, terutama ada ikan jelawat, ada ikan gabus, ya ada ikan patin gitu, itu bisa jadi diolah, ada yang dibikin menjadi pekasam, ada yang dibuat menjadi aneka masakan harian. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bukan soal tentang pangan lokalnya, yang kita takutkan sudah apabila dapurnya masih punya problem dengan masalah kebersihan, dengan masalah HACCP, maka akhirnya nanti lama-lama makan bergizi gratis ini diubah semua menjadi makanan pabrikan. Gitu loh ya, ini yang ngerinya bukan main, menjadi makanan pabrikan. Jadi sekali lagi kita kembali lagi kepada pendekatan epidemiologi, menanggapi masalah keracunan seperti ini nggak bisa seperti kita menanggapi seperti kayak orang keracunan dengan kopi cyanida misalnya ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana HACCP itu harus ditelusuri, dan tentu saja evaluasi, supervisi dan monitoring itu harus penting sekali. Kembali pada Anda. Mulai muncul usulan dok, supaya untuk menjaga higienitasnya, apakah justru sebaiknya dengan makanan kemasan? Nah, itu menarik sekali. Itu yang saya mengatakan bahwa bagaimana Anda itu ingin mengubah sesuatu yang muncul sebagai puncak gunung es. Ini yang saya takutkan. Puncak gunung esnya hanyalah sekedar ada anak katanya keracunan, tetapi di bawahnya, di dalam laut itu terdapat masalah baru. Kalau Anda sedang memperkenalkan makanan-makanan kemasan seperti itu, maka di dasar gunung esnya adalah apa? Pertama, Anda mengubah panduan pola makan yang sehat dan gizi seimbang. Yang kedua, Anda hanya cuma sekedar menghitung kalori tetapi tidak memperhatikan kualitas. Dan yang ketiga, tentu saja Anda membentuk suatu kebiasaan pada anak yang tadinya anak makan makanan rumahan, mau makan telur, mau makan sayur asam bikinan ibunya, tapi karena diperkenalkan oleh sekolah makanan-makanan kemasan ultra proses, maka sekarang anaknya lebih jago untuk jajan di minimarket. Ini adalah suatu kemunduran luar biasa bagi bangsa Indonesia. Karena kita tahu banget yang disebut dengan produk ultra proses itu bukan cuma sekedar menurunkan kognitif kemampuan belajar orang, tetapi juga menimbulkan banyak sekali masalah di kemudian hari. Ya, termasuk ada hipertensi di usia dini, diabetes, metabolic syndrome, dan ujung-ujungnya adalah penurunan kualitas hidup manusia. Ya, jadi jangan sampai Indonesia nanti dimasukin lagi ke warta berita asing yang mengatakan bahwa free meal program ini lalu malah memperkenalkan dagangan-dagangan komersialisasi dari industri. Kembali pada Anda. Baik, terima kasih dokter. Dan terakhir kepada Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalaupun masyarakat mau melaporkan, pihak yang tepat untuk dilaporkan itu siapa? Ya, pihak yang tepat, karena kan namanya suatu pertanggungjawaban itu bisa pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban struktural, Mbak. Karena ini sebagai program nasional, saya kira lebih tepat adalah struktural. Siapa? Kepala BMG.
multigasi, atau siapa koordinator di wilayah setempat kalau itu tingkatan kabupaten, atau kalau tingkatan provinsi siapa tingkat provinsi. Karena tadi ini tidak melakukan suatu kegiatan bagaimana monitoring, evaluasi, pengawasan kegiatan dan sebagainya. Karena goalnya dalam suatu hukum pidana itu ada akibat. Nah, akibat itu yang bertanggung jawab adalah karena ini suatu model struktur, ya, pertanggungjawaban struktur. Siapa? Pada tingkatan kabupaten. Pada siapa? Pada tingkatan kepala daerah. Ini yang saya kira menjadikan suatu, jangan yang di daerah. Kalau daerah itu hanya pelaksanaan di tempat, gitu loh. Karena pendapatan suatu bagaimana bimbingan yang dilakukan juga tadi dokternya tidak maksimal mencuci dengan air jelas. Itu suatu yang luar biasa. Artinya kan tidak mendapatkan suatu informasi yang jelas. Dengan demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban tadi MBG, tadi Bu Wakil Menteri kan juga menyatakan bertanggung jawab. Itu diantaranya yang paling bertanggung jawab. Gitu, Pak. Jadi bisa sampai ke pusat gitu maksud Anda, Prof. Hipnu? Ya, karena pertanggungjawaban struktural. Cuman memang tadi nanti di mana paling banyak problem dalam suatu tempat, kabupaten atau tingkat provinsi. Memang ujungnya pada tingkatan pusat, tapi kabupaten provinsi itu yang mempunyai pertanggungjawaban struktur atas suatu wilayah, atas suatu kejahatan yang bersangkutan. Karena ini bicara suatu sistem. Begitu, Baik, Pak. kalau begitu. Prof. Hipnu dan juga Dr. Tan, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.